Baik, teman-teman warga plus 62, warga Indonesia, penggemar kripto di Indonesia, dan para penggemar teknologi blockchain. Ya, hari ini hari Sabtu, tanggal 15 Januari, saya sangat beruntung dan media kami sangat beruntung bisa bertemu langsung secara virtual bersama Mas Ghazali, ya, nama depannya Sultan. Gara-gara NFT sudah jadi Lord sekarang. Ini salah satu keberuntungan yang sangat langka yang didapat oleh orang Indonesia dan juga menjadi salah satu fenomena yang luar biasa khususnya di NFT dan membuktikan bahwasanya teknologi blockchain itu bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang dalam tanda petik tidak seterkenal Mas Ghazali ini. Nah, bagaimana latar belakangnya, bagaimana cerita unik dari Mas Ghazali? Ini dia. Halo, selamat siang Mas Ghazali, apa kabar? Ya, siang Mas. Baik, kabar baik. Ya, terima kasih ya sudah bergabung di sini. Mungkin sudah sibuk ya, sudah bertemu juga dengan media-media lain. Kemarin saya lihat ada dengan TV One ya, sudah ngundang juga ya. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan lah, kita santai-santai saja, tidak terlalu serius. Bisa memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian profesi saat ini, dan tinggal di mana, dan aktif apa saja sekarang ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sultan Gustawal Ghazali. Saya berkuliah di Udinus semester 7 mengambil jurusan animasi. Aktivitas saya sehari-hari yaitu mengerjakan tugas kuliah dan belajar terus, belajar autodidak animasi. Iya, iya. Berarti ini masih aktif berarti semester berapa tadi? Sorry. Semester 7. Oh, sudah mau selesai ya? Iya. Oke. Nah, saya masuk ke pertanyaan pertama ya, Mas Ghazali. Jadi sekarang gara-gara NFT selfie yang orang anggap itu remeh-temeh dibandingkan beberapa pekerja seni yang bisa bikin dengan model abstrak, kemudian ada yang surrealis gitu. Kemudian Anda sekarang sudah terkenal di dalam dan termasuk di luar negeri. Sekarang bagaimana rasanya sudah jadi sultan yang sesuai dengan nama Anda sendiri, dan mungkin beberapa kawan itu sudah memanggil Anda dengan sebutan Lord NFT dan Lord Crypto. Gimana rasanya? Pertama masih nggak nyangka sih. Iya. Iya. Seperti mimpi atau gimana? Ya emang ini tidak direncanakan begitu loh. Tidak sama sekali tidak diduga dan memang tiba-tiba datang begitu saja ya. Iya. Oke. Hobi Mas Ghazali sendiri hobi komputer atau spesifik di animasi, atau memang ada keahlian melukis atau bagaimana ya, atau menggambar gitu? Hobi saya dari awal lulus SMK tuh emang suka animasi, ke semua teknik animasi seperti 2D animasi, 3D, stop motion begitu. Oh, sudah memang memperdalam itu ya, udah hobi lah begitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik juga ya, soal ya duit yang didapatkan dari NFT ini. Kalau boleh tahu secara total ya berapa rupiah yang sudah didapatkan dari awal foto pertama yang sudah terjual berapa kali, ataupun yang saya lihat tadi hari ini ada juga terbitan yang baru ya. Secara total berapa rupiah ya? Kayaknya nggak bisa disebutkan sih. Tapi semua orang bisa juga lihat sih kalau saya pikir-pikir. Iya, memang kalau dari OpenSea kita bisa pantau lah. Ya Iya. setidaknya berapa triliun atau berapa miliar? Ya sekian M lah. Sekian M ya. Ya Iya. cukup beli tanah gitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan nggak takut nanti dipajakin sama Ibu Sri ya, katanya kan ada wacana NFT juga masuk dipajakin juga gitu ya. Iya. Iya. Nah sebenarnya dulu
ide pertama ataupun gagasan pertama untuk bikin NFT ini dari siapa? Ada sekadar iseng-iseng saja belajar untuk NFT atau bagaimana ceritanya? Hmm, ide untuk membuat NFT itu sebenarnya itu saya terinspirasi dari karya 3D artis namanya Beeple. Mhm. Beeple itu bikin 3D render setiap hari sampai 5.000 hari. Ya, yang disatukan itu ya satu gambar Ya. ya. Idenya dari situ, tapi kenapa harus foto foto sendiri gitu? Kan itu kan aslinya tujuan buat foto selfie sendiri kan emang dari 2017 kan emang buat video animasi time lapse nanti jadi saat apa awal awal foto sampai akhir foto nanti dijadikan satu sebuah video begitu. Oh, begitu. Rencana rencana awal begitu ya. Iya, Jadi hanya dibikin itu foto-foto semua selama 5 tahun itu penuh, dikumpulin mau dibikin satu video komplit begitu rencana awalnya. iya. Terus ketemu dibikinkan NFT itu apa maksudnya gitu? Kan awal kan bikin video timelapse tiba-tiba mau dijadikan NFT itu kenapa? Alasannya kan saya ngelihat pasar NFT ya. Pasar NFT itu isinya 3D 3D apa karakter 3D apa render terus ilustrasi bagus-bagus terus ada Mhm. yang fotografi pemandangan Iya, ya terus saya ngelihat pasar kok ini apa biasa aja gitu ya. ya ya Terlalu emang mainstream. ya emang pasarnya begitu saya Oke. coba eksperimen Mhm. kalau semisal foto saya itu dimasukin NFT apakah bisa terus Ternyata laku. aku Iya, iya. juga ya aku juga dapat referensi dari beberapa artis soalnya ada yang pernah bikin NFT itu orangnya sama cuman pakai atributnya beda-beda begitu. Oh, begitu. Jadi ada seorang artis pernah juga bikin NFT foto dia sendiri tapi dengan atribut berbeda, mungkin foto kemudian kaos kacamata begitu ya. Iya begitu. Oh, jadi ini sebenarnya penggabungan ide dari NFT yang dibikin Beeple dengan artis tadi foto selfie-nya begitu ya. Masalahnya ini Mas Gozali tidak terkenal kan begitu? Ya kan saya eksperimen Ya, aja kalau eksperimen ya. ya Oh, sekedar coba kira-kira apa respon dari pasar NFT sendiri kan begitu ya. ya Oke, dan ternyata bisa gitu. Tapi di awal yang pertama laku itu kapan ya? Ingat nggak ya? agak lupa sih soalnya setelah saya setelah saya ngelisting di OpenSea itu Hmm. di akhir tahun Desember Desember 2021. 2021 Oke. kan baru terkumpul semua foto langsung saya Mhm. upload Mhm. eh, 932 foto Mhm. itu mau saya aslinya itu saya mikir dua kali buat promoin ke sosmed begitu. Sebentar. Berarti dikumpulin dulu fotonya, upload, baru kemudian listingnya kapan? Ditawarkan jual. Awal Januari sih lebih tepatnya. Awal Januari 2021. Iya. Oke, terus? Awal Januari 2022. 2022. Oke, Ya, terus lanjut. kan kayak masih Kemudian mikir tadi gitu. mau promosikan ke media sosial gitu. Ya, seperti Facebook atau Twitter begitu. Sempat juga pasang iklan bagaimana? Oh, enggak, emang emang apa? Pengen ngepost saja gimana tanggapan yang lain begitu. Terus juga disebarlah linknya ke teman-teman komunitas NFT juga di Indonesia begitu ya. Iya. Dulu aktif di komunitas mana di NFT di Indonesia? Eh, saya bisa dibilang baru kan saya cuman tahu NFT, cuman saya belum masuk komunitas manapun. Hmm, hmm, hmm. Berarti memang kenal NFT itu baru-baru ya sebenarnya ya. Iya, Belum belum ada 1 tahun. belum. Oke, ya, berarti tidak pernah membuat iklan mempromosikan, tapi pertama kali boom itu di Januari pembeliannya, kemudian semakin banyak. Kamu tahu nggak gitu kenapa bisa viral seperti ini kok mau beli gitu? Kan kemarin
Chef Arnold juga beli itu, bagi dia kok bisa bernilai gitu? Apa uniknya menurut kamu, menurut dia? Menurut yang lain tuh itu karena emang beda. Kedua, Hmm. terus ya cerita di balik foto itu, kayak cerita di balik NFT itu ya. Oh ya, ada yang kayak ya penampakan itu ya di balik kursinya. Ya itu juga salah satunya. Iya, iya ada. Itu benar nggak memang ada penampakan atau sekadar dalam tanda petik gini atau bagaimana? Kayak ya ini aku juga ngansum apa, memberi pendapat sama yang lain sih. Kalau Hmm, aku juga masih nggak yakin gitu loh, apakah itu cuman ya, kita kebetulan juga atau bertanya kan begitu. ya. Oke. Tapi saya lihat ini cukup unik lah ya. Artinya maaf kata dengan dari seseorang yang tidak terkenal selebritas ataupun artis, tapi saya nilai ini salah satu yang menarik karena ini kan effortnya kan dari 5 tahun kan begitu kan dikumpulin itu kan eh, berapa sekarang 339 lebih ya Fotonya total fotonya total eh, ya. Nah, 932. oh 900 sorry. Itu enggak mudah juga itu ya uploadnya satu persatu kan itu kan Oh manual juga gitu. itu pakai bot sih, ada caranya. Oh pakai bot juga ya. Oh Iya. lebih cepat daripada itu. Iya, I see, I see. Oke. Nah kemudian eh ini mungkin teman-teman NFT di Indonesia juga kan penasaran juga gitu ya kan. Dan saya lihat di OpenSea sudah ada yang mulai nih bikin yang genrenya itu seperti Mas Gojali punya. Apa ada nggak saran khusus ya untuk warga Indonesia ini yang kalau mau bikin NFT itu yang gimana gitu kan? Eh, ya ini juga aku baru tahu sih kalau ternyata yang dicontoh tuh malah selfie-nya. Iya. Saran saran saya tuh Heeh. sebelum buat NFT itu riset dulu marketnya apa yang menarik. Soalnya tuh juga apa dibikin apa di brainstorming dulu idenya bagaimana. Hmm, ya aku pengen cuman bilang kalau yang pengen dicontoh tuh eh apa ya. Ya, artinya kalau memang perlu direncanakan bikin NFT khusus, silahkan. Tapi kalaupun mau eksperimen seperti yang dilakukan Mas Gojali, silahkan juga, nggak apa-apa kan begitu ya. Iya. Oke, eh, tapi ini dari sekian banyak pelaku apa ya penggemar NFT yang mungkin sudah lama ada yang nggak laku-laku gitu. Itu kira-kira kenapa ya gitu? Padahal dia menganggap itu karyanya sudah bagus, kemudian ikut mainstream seperti katakanlah yang gambar-gambar NFT yang gaya-gaya monyet begitu ya kan. Menurut Mas Gojali lah gitu. Dia sudah ikut gaya yang seperti biasa, tapi juga tidak laku-laku gitu. Itu menurut Mas Gojali kenapa? Kayaknya menurutku kurang dipromosikan sih. Hmm, hmm, hmm. Berarti Mas Gojali juga sebenarnya ini selama ini memang aktif juga ya di berbagai forum mempromosikan Oh, uh, tentang NFT yang Mas bikin begitu. saya cuman ngupload di Facebook sama Twitter saja sih. Oh dan itu harus rutin setiap hari ya? Enggak, saya baru 1 hari Hmm. promosi langsung 1 hari itu laku tiga foto. Wow, gila. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui ya apa eh, apa ya penghasilan yang didapatkan dari NFT yang soal royalti itu bagaimana ya mekanismenya kan setelah mungkin hari ini saya beli kemudian saya jual itu kan Mas Bro juga dapat royalti bagaimana mekanisme di OpenSea itu Eh, itu bisa diatur sendiri sih, kayak semisal ada yang jual 1 juta, kan ada yang beli saya di 5 dolar, terus ada yang dijual lagi di 5 juta, saya dapat 10%. 10% setelah
dia Lepas, menjual kembali iya ke begitu. pihak lain begitu ya. Iya, Dan itu seterusnya atau hanya sekali? seterusnya. Seterusnya. Wow, itu berarti untung berlipat-lipat ya. Jadi mungkin dia beli $3, dia jual sebegini dapat 10%, seterusnya ke Mas Gojali, begitu ya. Wah, asik ini. Oke, kemudian ini seterusnya bagaimana ini? Mau fokus di NFT karena kan ini masih kuliah, mungkin sudah mau selesai gitu. Atau ada rencana lain bikin komunitas yang lebih memantapkan supaya banyak lagi orang Indonesia masuk ke NFT ini, bagaimana? Kedepannya ini sih mau fokus kuliah kuliah dulu sih. Hmm. Baru setelah kalau ada waktu senggang saya mau buat NFT lagi, kayak eksperimen lagi. Kan saya suka di 3D. Mungkin saya bakal nyoba-nyoba di 3D lagi gitu. 3D lagi, tapi berdasarkan gambarnya Mas Kudari juga gitu. Enggak. Ya Unik juga mungkin kayaknya kita dibikin format 3D ya dari gambar-gambar selfie itu unik juga sepertinya ya. ya mungkin Karena kan lebih mm-mm, lebih apa, nanti saya pikirkan lagi sih bagaimana biar apa, lihat juga pasarnya bagaimana gitu. iya ya, setidaknya itu memang harus unik kan begitu kan. Jadi Iya, ada semacam trademarknya Mas Gojali. Nah, kemudian saya lihat tadi kan akunnya Mas Gojali di OpenSea itu kan belum terverifikasi gitu. Ada rencana untuk bisa verified gitu, supaya orang kan lebih yakin gitu. itu eh, saya nggak tahu sih caranya verified bagaimana. Hmm. Soalnya tuh kalau setahu saya pihak OpenSea tuh harus tahu kalau itu akun asli, caranya tuh harus menunjukkan kayak proses pembuatannya, proses Identitasnya. karyanya. Iya, Oh gitu. Mungkin nanti ada juga semacam KYC gitu ya, kita harus tunjukkan KTP atau apa ya. Oke, ada dua lagi nih, Mas Gojali. Ini kan kalau fotonya Mas Gojali semua di OpenSea itu kan eh, bisa diklik kanan save image as kan begitu. iya, Bisa kita download seperti biasa. Berarti ini kan ada celah apa ya? Celah replikasi dari gambar itu, kemudian dibuatkan lagi tokennya NFT di toko OpenSea yang sama ataupun di toko yang berbeda. iya. Ini apa menurut Mas Gojali ini ya, semacam celah atau kelemahan atau bagaimana, atau mungkin kan bisa saja kan orang menjual kembali dengan gambar yang sama tapi kan tokennya kan memang berbeda. Apa pendapat Mas Gojali? Itu pendapat saya itu sudah terjadi sih. Sudah terjadi ya? Iya, terus menurut saya tuh kan NFT bisa di save as, cuman ada itu apa? Itu tuh tertulis dari blockchain. Mhm. Jadi kelihatan mana yang asli, mana yang apa, duplikat begitu. Mhm. Jadi yang beli itu memang harus cek silang ya, cek Iya. silang dilacak di blockchain-nya itu. Pastikan Hmm. nomor token ID-nya itu memang asli dari awalnya itu dari akunnya Mas Gojali di OpenSea begitu ya. Iya. Oke, jadi dan sudah terjadi dan mungkin ketika kita ngobrol ini sedang dibikin kan gitu. Iya. Oke. Oke, yang terakhir nih Mas Gojali ya. Menurut Mas Gojali ini kita punya orang Indonesia yang sudah kaya raya lewat NFT, membuktikan bahwa kripto ini luar biasa dan blockchain sudah terbukti memiliki keunggulan, kan begitu. Menurut Mas Gojali ini bisa nggak NFT ini terus bertahan ya sebagai wadah ataupun medium untuk orang Indonesia berkreasi dan menambah pendapatannya. Apalagi sekarang kan pandemi ini sudah banyak orang yang nganggur, nggak punya duit. Nah, ini lahan NFT ini bisa nggak berpotensi terus bertahan sebagai tempat untuk menambah uang, begitulah. Ya, menurut saya berpotensi banget sih. Soalnya kan di luar sana kan NFT itu udah dikenal banyak orang. Di Indonesia tuh masih awam NFT itu apa, terus Ya kok masih karya itu. nanya-nanya gitu ya. Ya, gitu.
Ya kan Iya, iya. potensi orang Indonesia kan emang banyak ya di bidang apa seni. Ya Mhm. kayak contohnya karya lukisan tuh ternyata bisa jadikan NFT begitu-begitu. Iya. Karya lukisan dari cat begitu bahkan begitu. Mhm, mhm. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Gudali kepada teman-teman plus 62 warga Indonesia, khususnya penggemar kripto dan teman-teman yang masih muda yang berencana masuk ke NFT untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Apa saran Mas Gudali? Saran dari saya tuh sih cuman karya apapun, karya seni apapun tuh pasti ada apa seleranya. Mhm. Jadi nggak usah takut buat karya apapun kayak 3D, gambar atau pixelated begitu. Menurut saya tuh ada selera orang tuh beda-beda gitu. Ya, dan kita memang tidak tahu pasti selera orang kan begitu ya. Iya, Nah, sudah terbukti ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi eksperimen terkadang diperlukan, tapi eksperimen itu juga tidak pasti sampai di mana nanti tujuan tepatnya. Yang ya kenyataannya sudah terbukti di Mas Ghazali, dia bikin eksperimen, ya terserah bagaimana pandangan pengguna di OpenSea, ternyata disambut baik dan juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat baik bagi Mas Ghazali. So, nanti duitnya bagaimana nih ceritanya? Mau dipakai oh investasi, bantu usaha orang tua atau bagaimana? ya emang begitu nanti dibikin Ya, investasi juga bantu orang tua. orang Terus kalau boleh tahu orang tua kerja di mana atau? orang tua, ibu kerja di punya toko batik Mhm. namanya Batik Pasya, terus bapak kerja di kantor Oh, apa PNS. Iya. oh PNS. Oke, oke. Jadi apa kesan pertama dari orang tua bagaimana waktu pertama kali itu? Ini anaknya jadi orang kaya itu gimana ceritanya? Reaksi orang tua gimana? Ya, ya aku nggak bisa ngejelasin sih. Aku juga Ibunya sampai nangis atau gimana? Nggak nyangka ini anakku kok bisa begini gitu. iya begitu. Iya. Oke, oke. Baik, terima kasih ya Mas Gozali atas Iya, wawancara atas waktunya. Ini sangat berharga. Semoga memberikan semangat lagi kepada teman-teman warga Indonesia untuk terus berkarya, terus bereksperimen dan tidak gampang menyerah. Baik, terima kasih Mas Gozali ya. Sampai jumpa ya di sama-sama kesempatan Mas. yang mendatang. Horas dari Medan. Terima kasih. Ya makasih Mas.